pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Marilah pagi hari ini kita kembali merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan supaya kita semua semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, sebagaimana kita tahu hari-hari ini seluruh dunia digoncangkan oleh masalah yang sama, yaitu pandemi. Dan saya percaya di dalam dunia ini tentu saja masalah yang harus kita hadapi bukan hanya masalah pandemi COVID-19 ini, tapi banyak sekali pergumulan yang mungkin Tuhan izinkan kita alami. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan supaya kita ini tidak menjadi tawar hati, seperti yang tertulis di dalam Amsal yang ke-24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, supaya kita bisa menjadi orang yang menang, oleh sebab itu justru pada masa kesesakan di hari-hari ini,
yang kita alami, mari kita memperbesar kekuatan kita. Oleh sebab itu, pastikan setiap kita tidak menjadi tawar hati. Hari-hari ini banyak orang yang mulai kehilangan semangat, ya, tidak lagi memiliki semangat untuk bekerja, sebab banyak kesulitan yang dihadapi. Tidak hanya orang-orang dengan ekonomi lemah, tetapi juga orang-orang yang memiliki ekonomi tinggi pun mereka juga menghadapi banyak masalah, banyak tantangan. Nah, Bapak Ibu, tawar hati adalah keadaan atau kondisi hati di mana mengalami kekecewaan sebab beban yang begitu berat yang harus dihadapi. Kita akan belajar dari beberapa tokoh di dalam Alkitab supaya kita ini tidak menjadi orang yang tawar hati, tetapi kita menjadi orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita ini lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu mari kita belajar, ya, supaya kita tidak menjadi tawar hati. Nah, kita melihat seperti Yosua. Ketika Yosua mendapatkan perintah untuk merebut tanah Kanaan, pada waktu itu Yosua mengalami tawar hati. Ya. Tetapi di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa membuat kita menjadi tawar hati? Kalau kita benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus ada selalu bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Kita tidak perlu menjadi khawatir, tidak perlu menjadi kecut dan tawar hati. Sama seperti juga pengalaman dari Nabi Elia, seorang nabi yang besar. Ketika Tuhan sudah menolong dia untuk mengalahkan nabi-nabi Baal yang begitu banyak jumlahnya. Tetapi ketika Ratu Isabel mengancam hendak membunuh Nabi Elia tiba-tiba menjadi kecut dan tawar hati. Timbullah ketakutan yang sangat amat, sehingga dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 19 bahwa Nabi Elia saat itu dia merasa ingin mati rasanya, sehingga dia melarikan diri. Tetapi syukur, kebaikan Tuhan tidak pernah terlepas dari orang-orang yang mengasihi dia. Kalau Bapak Ibu nanti baca kisah selengkapnya bagaimana Nabi Elia menuju ke gunung Allah, yaitu ke Gunung Horeb. Di sana ada malaikat Tuhan yang datang menghampiri dia, bahkan memberikan makanan dan minuman. Makanan dan minuman untuk memberikan kekuatan yang baru Nabi Elia, sehingga dia dimampukan untuk kemudian berjalan selama 40 hari 40 malam sampai tiba di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan menyertai setiap orang-orang yang berharap kepada dia. Setiap orang yang mengasihi dia, dia tidak pernah meninggalkan. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita, dia adalah gembala kita yang baik. Bahkan di saat kita melewati lembah yang kelam, maupun kita harus melewati gunung yang tinggi dan terjal, gembala yang baik, dia ada di sana, menggendong kita, domba-dombanya. Oleh sebab itu, kita tidak perlu kecil hati, tawar hati, karena ketika kita tawar hati, maka semakin kecillah kekuatan kita. Tawar hati juga mengurangi daya juang.
Dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai ke 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kuncinya nantikan Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Oleh sebab itu, yakinlah dan percaya. Walaupun mungkin saat ini, Bapak Ibu Saudara, ada yang masih diizinkan Tuhan untuk mengalami pencobaan. Tapi percayalah, tangannya selalu terulur, memberikan kekuatan kepada kita, kepada anak-anaknya yang berserah kepada Dia. Dan juga janji Tuhan, Dia memberikan kuasa kepada setiap kita, anak-anak. Dia Bapa yang besar, Allah yang penuh dengan kuasa. Kalau kita, anak-anaknya, kita juga pasti diberikan kuasa yang sama. Oleh sebab itu jangan takut, jangan gentar, jangan tawar hati. Nah, Bapak Ibu, kita belajar dari Nabi Elia, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana ketika malaikat memberikan dia makan dan minum, malaikat mengatakan kepada Nabi Elia, bangunlah, ayo bangkit. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kita banyak mendengar berita-berita yang membuat kita semakin ketakutan, semakin khawatir menghadapi hari-hari yang akan datang. Membuat iman kita semakin kecil dan membuat kita semakin lemah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kita harus bangun, kita harus bangkit, tetaplah bersemangat menghadapi ujian dan cobaan. Makan dan minumlah. Firman Tuhan adalah makanan yang luar biasa buat roh kita, untuk jiwa kita. Firman Tuhan menguatkan, firman Tuhan membangkitkan. Bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa firman yang keluar dari mulut Allah itu sungguh luar biasa kuasanya. Firman mampu menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Firman mampu menyembuhkan yang sakit disembuhkan. Firman yang keluar dari mulut Allah bahkan mampu membangkitkan mereka yang sudah dalam kematian. Oleh sebab itu, mari setiap hari makanlah, minumlah firman Tuhan sebanyak-banyaknya, supaya iman kita kuat, supaya jiwa kita kuat, ya, supaya setiap kita bangkit dan mampu meneruskan perjuangan hidup kita. Dan yang berikutnya, kunci supaya kita tetap kuat di masa kesesakan, yaitu naiklah ke gunung Allah. Seperti Nabi Elia, ketika dalam ketakutan, dalam frustasi, dia naik ke gunung Allah. Dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini, jangan cari yang lain. Tetap putuskan mencari Allah kita. Sebab Dia Allah kita yang hidup, Allah yang sangat suka kita temui. Carilah Dia, temukan wajahnya setiap hari, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Puji nama Tuhan. Biarlah renungan yang singkat ini boleh menguatkan setiap kita. Jangan tawar hati, supaya tetap kita kuat dalam masa-masa kesesakan. Mari kita berdoa menutup renungan kita pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami sudah mendengar Tuhan kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini ya Roh Kudus, kami mohon biarlah kekuatan
kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada setiap kami. Meskipun masa-masa kesesakan harus kami hadapi, tapi kami percaya bersama dengan Engkau kami tidak akan menjadi tawar hati. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.